Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Ini adalah kali keempat ya. Kali 4 kita bertemu. Ternyata cepat sekali pertemuan, sudah hampir separuh semester. Nah, pertemuan kita akan ada 7. Berarti 4 kali lagi. Dan setelah mid semester bersama dosen hebat Profesor Dr. Eri Sarimanah. Ya. Saya diminta beliau untuk dimulai di awal dulu sebagai pembuka. Nanti tentunya akan mendapat lebih banyak lagi kalau beliau adalah orang hebat. Bersyukur kelas ini mendapat dosen dari Ibu Profesor Dr. Eri Sarimanah. Beliau adalah dosen saya juga. Baik, ini hari ini sedikit rada mikir-mikir nih ya, kayak materinya udah langsung masuk sesuatu yang terkoneksi dengan penelitian, berpikir ilmiah gitu, nggak usah mikir penelitian dulu deh, yang kita berpikir punya aja ada cara kita dalam berpikir gitu ya, untuk pengambilan keputusan gitu. Kan berarti sekarang ngambil keputusan tidak semudah itu ya. Nah, saya mau beli bakso, nggak jadi deh, mau makan somai aja deh gitu. Kalau di mana di acara meeting ya, terdapat banyak sekali makanan tuh di buffetnya, atau lagi ada apa tuh, ada perkawinan atau undangan, bingung nih yang tadinya mau ngambil somai, ngelihat ada gulai kambing, ngambil duluan nggak kambing guling gitu ya. Itu cara pengambilan keputusan yang tepat, yang mana nih, kayaknya di sana lebih sepi duluan, ya udah langsung ngambil tempat yang food court yang lebih sepi dulu. Itu sangat simpel, sebuah cara pengambilan keputusan gitu ya. Nah, karena ini terkesan cara berpikir ilmiah, jadi kesannya bahwa berarti kita harus hati-hati dalam melakukan itu, karena kalau dengan kesimpulan yang salah, dengan hipotesis yang salah, yang seperti minggu lalu tuh ya, untuk mendapatkan hipotesis itu kita harus melaluinya dengan latar belakang, dengan pembatasan masalah gitu. Biasanya ada yang ngulang nih, tapi nggak apa-apa, nggak usah diulang, nggak usah di recall karena waktu kita tidak banyak. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita bicara tentang cara berpikir untuk pengambilan keputusan yang akhirnya nanti berujung valid gitu ya. Pertama ada reliable dan akhirnya dapat valid, sah gitu. Lalu nanti kita juga akan memberi ini saja, apa sih contoh-contoh deduktif dan induktif gitu ya. Oke, baik, karena teorinya dosen nggak boleh banyak bicara, silakan mahasiswa yang berbicara apa sih tentang induktif dan deduktif gitu. Silakan, ada yang mau mulai? Saya, Bu. Silakan. Kalau deduktif itu pemikiran dari umum, dari banyak mengerucut ya Bu ke tempat yang khusus. Sedangkan induktif itu sebaliknya dalam pengambilan keputusan. Mungkin ya seperti itu kurang lebih. Oke. Induktif dari Kalau induktif itu berarti dari kecil ke besar ya pemikirannya. Kalau deduktif dari pemikiran yang luas mengerucut ke khusus. Oke. Kalau deduktif dari umum ke khusus. Iya. Iya, deduktif ya dari umum ke khusus, induktif dari khusus ke umum. Gitu, baik. Ada Ibu bisa memberi contohnya? Karena saya suka dengan belajar bahasa Indonesia, biasanya di kalimat bahasa Indonesia ya Bu ya. Misalnya kalau deduktif itu sebuah mobil itu tidak dapat bergerak sendiri, dia harus bergerak digerakkan gitu. Jadi mobil bergerak bila digerakkan. Mungkin seperti itu dalam bahasa Indonesia kalau saya mengajar ya Bu ya, di dunia SD kayak begitu. Sederhananya. Iya, kalau induktif Bu? Nah, kalau induktif biasanya dari yang besar seperti tadi Ibu bilang mungkin ya, dari berbagai-bagai jenis makanan di undangan yang seperti Ibu bilang, akhirnya mengkerucutnya ke satu pilihan.
Dari yang banyak-banyak makanan tadi kata Ibu kan kami guling, bakso dan lain-lain, akhirnya satu yang dipilih. Seperti itu kali. Satu dipilih yang Iya. yang itu Iya. sebenarnya enak semua gitu ya. Iya, iya. Seperti itu kali Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ibu di tempat itu ada tukang es krim, dipanggil aja Bu. Neng nong Bu, biasa bel. Oh, bel, kirain tukang es Ya, krim. hari ini kebetulan di rumah Bu, pulang. Rumah BDR ya. Iya. Terima kasih Bu Lina. Iya. Silakan siapa lagi yang memberi perumpamaan cara berpikir deduktif dan induktif? Ya, saya Bu. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kalau tadi Bu Lina lewat kebahasaan, kalau dari saya mungkin menambahkan dari cara berpikir, memang kalau induktif itu tadi dari khusus ke umum. Nah, biasanya kalau misalnya kita menemukan penelitian, kita pasti pakainya deduktif, Bu. Karena kita mencarikan umum-umum, fenomenologi, baru ke khususnya. Nah, biasanya kayak gitu sih, Bu. Nah, penelitian biasanya gitu. Tapi kalau misalnya induktif dalam penelitian itu, kita biasanya melihat fenomenologi sih, Bu. Kita berpikir induktif dulu. Betul. Gitu kalau di penelitian. Nah, paling gitu aja sih, Bu, dari segi penelitian. Fenomenologis ya, dari fenomenologis. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Stravial. Pak Stravial kemarin Ya, saya lihat ada ya di pelatihan yang QIPK adakan ya. Datang Iya, Bu. Yang kemarin Bu yang dashboard. Terima kasih sudah datang. Iya, itu memang dipersembahkan oleh universitas untuk para mahasiswa, alumni mahasiswa. Itu tugasnya kami tuh kantor urusan internasional dan pengembangan karir. Kebetulan saya ketua lembaganya. Nah, baik. Ada lagi yang mau mendeskriptifkan dan memberi contoh apa sih cara berpikir deduktif dan induktif itu? Mungkin kan bidang studinya berbeda-beda, kita bisa berbagi penggunaan deduktif induktif di bidang studi yang berbeda. Boleh berpendapat, Bu? Silakan Pak Asep. Ya, bismillah ya. Coba meraba-raba nih terkait dengan apa deduktif dan induktif yang dikaitkan biasanya di dalam bahasa Indonesia kalau di pelajaran SD itu ya. Tapi kita coba mengkaitkan deduktif mungkinkah tentang kita membuat suatu hipotesis dari secara umum, lalu kita akan mendeskripsikan atau merinci beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hipotesis kita, gitu ya. Kalau induktif jadinya kita seperti kualitatif mungkin ya, kualitatif yang dimana kita mencari beberapa sumber, mencari beberapa informasi, terus sampai akhirnya isi data tersebut jenuh dan menjadi sebuah kesimpulan, itu mungkin induktif. Wallahu a'lam, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Asep. Siapa lagi? Biar kita matang dulu. Sebenarnya sih mudah saja, cuman karena ini masuk ke sebuah teori gitu, harus sebenarnya sudah dilakukan dari keseharian gitu, baik yang serius maupun yang tidak serius di fenomena-fenomena yang tiap hari bergulir di hari-hari kita. Gitu ya. Jadi logika. Jadi deduktif, induktif itu adalah bagian dari logika berpikir. Nah, gitu, logika, logis. Jadi berpikir logis. Logis itu make sense, masuk akal. Jadi keberterimaannya tinggi berdasarkan pemikiran-pemikiran yang bersifat logis. Gitu kan, kalau bersifat logis kemarin harus melalui tadi tuh yang tentang latar belakang dilihat dulu ya, nggak asal sebut-sebut aja gitu. Ada sebuah pembatasannya. Jadi untuk apa tujuannya? Hanya untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang tadi saya sebut untuk supaya akhirnya nanti reliable dan valid. Gitu. Ujung-ujungnya reliable valid. Kalau sudah reliable dan valid ya itu sudah dinyatakan kebenarannya tinggi. Begitu. Nah, metode deduktif induktif ini adalah awalnya
dari kelompok rasionalis, gitu ya, dari kelompok aliran rasionalisme. Oke, aliran rasionalisme nanti Bapak Ibu baca sendiri itu aliran filsafat, filsuf-filsuf besar tentang manusia, gitu ya. Ini ada bukunya di sini. Banyak, atau buka di Google aja lah aliran-aliran rasionalisme itu siapa saja, gitu ya. Di aliran rasionalisme ini merupakan sebuah paham yang menekankan pada potensi akal. Jadi kenapa adanya deduktif? Karena paham yang menekankan pada potensi akal. Saya sebutkan, adapun definisi rasionalisme paling ditinjau dari terminologi, saya bacakannya. Paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, basic. Sehingga makanya tadi Pak Rafial ungkapkan bahwa biasanya harus deduktif itu didahulukan karena sudah melalui tadi proses-proses tersebut ya, deduktif. Jadi yang sering digunakan adalah penggunaan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Oke, suatu pengetahuan akan diperoleh dengan cara berpikir. Ya, jadi makanya deduktif ini kental sekali dengan aliran deduktif. Lalu kalau induktif, bisa kita melompat kepada induktif. Ada yang bisa induktif? Kalau induktif itu aliran, kalau induktif itu alirannya adalah tadi Bapak tadi bilang fenomena ya Pak Srafial tadi apa bilangnya, bukan fenomenal apa? Iya, fenomenologi kalau induktif, Bu. Oke, iya. Kalau di sini dia berdasarkan aliran empirik, gitu, empiris. Kalau deduktif itu adalah alirannya lebih kuatnya ke rasionalis karena logis banget. Kalau induktif itu alirannya arahnya ke empiris. Gitu. Nah, empiris itu namanya empirik ya. Berdasarkan apa yang dirasa di 5 panca indera, itulah pengalaman-pengalaman melalui panca indera, gitu ya, yang empirik itu. Sehingga empirik itu induktif itu bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi tadi bilang dari yang kecil-kecil menjadi besar, gitu. Begitukah atau terbalik? Dari yang besar-besar dan kecil induktif juga terbalik-balik ya. Gitu. Jadi kayak besar, jadi contohnya apa yang kita rasakan ini menurut saya kan baru belum menyempit ya, baru saya merasakan oh kayaknya matahari panas sekali deh, gitu. Hanya seperti apa yang kita rasa gitu. Belum menentukan kalau matahari itu benar-benar mempunyai derajat kepanasan berapa gitu ya. Lalu matahari dirinci secara spesifik seperti apa matahari, kenapa dia panas. Hanya katakan aja seperti itu dalam artian oh matahari panas sekali. Lalu ada yang bilang iya matahari hari ini menyengat gitu ya. Jadi hanya induktif alirannya adalah empiris, gitu. Berbeda sekali. Baik, itu cuma sekedar prolog saja biar bisa membuktikan bahwa latar belakangnya saja sudah beda gitu ya. Cara berpikirnya satu aliran rasionalis, yang satu aliran empirisme. Itu nanti bisa dipelajari tuh siapa saja filsuf yang termasuk rasionalis, siapa filsuf yang termasuk empirisme. Baik. Contoh-contoh dari induksi kira-kira apa saja? Siapa yang mau memberi contoh cara berpikir induktif? Ada? Jadi mulai dari yang kecil menurut pendapat kita ke dalam argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum gitu. Dari pendapat saya nih tadi matahari panas ya hari ini gitu. Jadi dimulai menggunakan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas karena keterbatasan saya hanya merasakan
matahari itu panas. Gitu. Contoh lain adalah, Bu, iya silahkan Pak Muhammad Taufikur. Jadi satu misal, ini salah satu contoh yang saya hadapin, Bu. Jadi di diklat ya, Bu, di diklat orang dewasa. Jadi ada semacam ketika suatu peserta itu diasramakan dalam waktu yang lama. Jadi saat itu muncul ini peserta banyak pelanggaran sikap dan perilaku kaitannya sama aturan. Masalahnya seperti itu. Setelah akhirnya dilihat beberapa faktor apa yang menyebabkan hal-hal tersebut, akhirnya bermuara pada bahwa ini peserta ini ada tingkat stres yang diakibatkan dari lingkungan misalnya. Betul. Baik sekali, benar sekali. Terima kasih Pak Muhammad Taufikur. Ini kayaknya pengalaman sendiri. pernah diklat berhari-hari ya. Istilahnya P4 ya Pak ya, zaman saya dulu. Karena kami di diklat, Bu, jadi banyak peserta bahwa diklatnya itu bisa 4,5 bulan, tidak boleh keluar sembarangan, hanya waktu-waktu tertentu saja. Oke, Bapak bertugas di? Saya di Pusbang SDM Badan Siber dan Sandi Negara. No wonder. Jadi harus tuh ada penelitiannya ya. Kenapa pada hari pertama masih pada cerah, wajahnya pada merah-merah tuh ibu-ibu tuh. Hari kedua jilbabnya udah mulai miring-miring gitu ya. Hari tiga duduknya udah nggak ada yang tegak gitu. Hari keempat tidur semua. Siap. Udah ada penelitiannya Pak? Dulu pernah, Bu. Jadi memang kejadian paling di awal itu di sekitar tahun 2012 ya. Artinya memang di kami itu secara kurikulum harus seperti itu, pola pendidikannya seperti itu. Sedangkan akhirnya satu sisi memang di kami itu terkait sarana prasarana yang khususnya untuk refreshing itu sangat minim. Sedangkan mereka tidak boleh keluar dari lingkungan diklat, bahkan 1 minggu sekali saja yang boleh keluar dari situ. Otomatis kan ada tingkat stres yang tinggi. Ini khusus pegawai negeri atau emang pegawai swasta juga ada yang seperti itu? Kalau di kami pegawai negeri, Bu. Jadi PNS, TNI, Polri. Bisa berbulan-bulan ya kadang. Iya, betul. Wow. Iya, betul. Itu biasanya untuk naik ke pangkatan atau golongan gitu ya? Kalau di kami untuk sebagai persyaratan untuk menduduki satu fungsi. Fungsional. Satu fungsi tertentu di fungsi. Oke, baik ya. Padahal udah gratis ya, udah tinggal suruh belajar aja ya. Tapi itulah manusia. Ya, karena orang dewasa otomatis lebih banyak kebutuhan dari mereka. Iya, betul. Oke, terima kasih sudah berbagi Bapak Taufikur. Ada lagi mau memberi contoh? Bu, boleh saya, Bu? Silakan Pak Andrian. Ya, saya dari tadi menyimak dari teman-teman, ya, insya Allah mungkin paham dari yang tadi teman-teman sampaikan. Tadi saya masih beraba-raba, jujur Ibu ya. Kalau tadi Ibu sampaikan bahwa induksi itu adalah aliran yang empiris yang berdasarkan pengalaman. Kemudian kalau pengalaman berarti bisa dijelas seperti digeneralisasikan gitu ya. Jadi kalau tadi Ibu bilang matahari, nah misalnya kalau digeneralisasikan berarti dianggap seperti tidak ada perdebatan, orang seperti mengakui meskipun belum tentu benar gitu ya. Iya, betul. Nah, induksi itu. Misal kalau dalam contoh sederhana, saya beranggapan gini, semua pasar pasti ada preman gitu. Semua pasar ada preman. Nah, orang pasti akan berpendapat memang iya di pasar, maksudnya pasar tradisional gitu. Di pasar tradisional pasti ada preman. Orang berpikir ya pasti iya, nggak ada yang memperdebatkan bahwa di sana memang ada preman. Betul. Meskipun belum tentu ada gitu, ada. Tapi karena tadi induksi itu kita mengeneralisasikan keadaan yang memang sudah orang pada umumnya tahu. Betul. Begitu kan, Bu? Iya, betul ya. Betul sekali. Thank you. Oke, thank you Pak Adrian. Nah, contoh gini ada lagi, jurusan teknik itu orang yang masuk teknik itu harus memiliki bakat gitu ya, karena teknik itu lebih kepada penguasaan terhadap skill. Lalu jurusan ekonomi memiliki bakat. Jadi
jurusan FKIP memiliki bakat, kesimpulannya setiap jurusan memiliki bakat gitu. Jadi semuanya punya bakat ya, berarti diambil kesimpulan ya tadi kata Bapak tadi kan, ya berarti pasar dimanapun itu ada premannya gitu ya. Sama seperti itu, karena di pasar Anyar ada preman, di pasar Blok M ada preman gitu ya, berarti kesimpulannya adalah setiap pasar memiliki preman. Kok tiba-tiba terpikir preman, Pak? Pernah jadi preman, Pak? Tadi kan saya tanya Pak Taufikun ngomongin diklat, tanya oh diklat ya, oh sekarang tanya ngomongin preman, pernah jadi preman, Pak? Tadi terima kasih tadi dari teman-teman Bu, dari Pak Rafia, dari Pak Asep, dari semua teman-teman. Saya mencoba mencerna dari jawaban teman-teman. Saya mikir contoh yang mungkin empirik ya. Nah, empirik sudah diperdebatkan. Tadinya ketika teman-teman tidak memberikan contoh, saya masih jujur masih meraba-raba. Tapi dari karena betul. Ya, dari ada teman-teman, akhirnya apa mungkin seperti itu? Iya, betul. Ini contoh gampang lagi nih. Saya tidak contoh nih. Telur ayam jika jatuh pasti pecah. Telur bebek jika jatuh pasti pecah. Telur burung jika jatuh pasti pecah juga. Jadi kesimpulannya semua telur jika jatuh pasti pecah. Gampang kan, induktif gitu ya. Pengalaman siapa saja di generalisasi akhirnya disamakan. Itu induktif, gampang banget induktif ya. Saya banyak nih dapat ngambil nih apa contoh-contoh yang paling berhubungan nih dengan Bapak Ibu semua nih. Pekerja perkantoran digaji 1 bulan sekali. Pekerja bangunan digaji 1 bulan sekali. Pekerja rumah tangga juga digaji 1 bulan sekali. Kesimpulan setiap pekerjaan digaji 1 bulan sekali. Lebih gampang lagi, induktif lebih gampang lagi. Oke. Kalau contoh-contoh deduktif tadi sudah banyak nih. Banyak juga nih saya ini contoh nih ya. Kita santai aja kan ya. Gampang nanti udah penelitian udah pada bisa. Sekarang kita ngobrol aja. Semua makhluk nih deduktif ya. Semua makhluk mempunyai telinga. Kambing adalah makhluk. Sehingga kambing mempunyai telinga. Itu deduktif lebih susah tuh ya. Semua makhluk mempunyai telinga. Kambing adalah makhluk. Jadi kambing mempunyai telinga, makhluk yang mempunyai telinga gitu kan ya. Gampang kan deduktif? Contoh satu lagi. Semua manusia pasti butuh makanan. Dani adalah manusia. Sehingga Dani butuh makanan. Tuh. Ya kan? Coba yang gampang-gampang aja Bu, yang sehari-hari yang kayak gini Bapak Ibu cari contohnya. Mudah sekali. Nah ini kan, nah silakan. Yang tadi disebutkan berarti masuk di silogisme kalau di bahasa Indonesia itu. Yang tadi Ibu sampaikan contohnya berarti itu masuk ke ya, maksudnya masuk ke kategori silogisme gitu ya. Deduktif, iya. Yang tadi terakhir deduktif. Iya, yang terakhir. Yang semua makhluk mempunyai telinga, kambing adalah makhluk. Sehingga kambing mempunyai telinga. Gitu, ya. Itu deduktif. Oke, ada lagi? Baik, saya hanya berbagi sebentar, berarti sudah disebutkan. Ini sangat umum saja. Oke, sudah tampak ya. Nah ini dia ya, deduktif. Ini saya hanya mengulas saja yang setelah kita bicarakan. Saya selalu begitu, sebelum keluar PowerPoint kita sudah brainstorming dulu, sehingga waktu keluar teorinya, keluar catatannya sudah mudah didapat ya. Logika formal tuh, logika deduktif itu formal banget karena membahas bentuk dari penarikan kesimpulan yang sah atau yang berdasarkan fakta yang diasumsikan benar, tadi valid namanya. Oke, kalau logika induktif membahas tentang prinsip-prinsip penarikan kesimpulan yang kuat yang bersifat umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus. Tadi sudah sebut. Ada lagi gambar di sini. Nah, kayak ginilah ya penarikannya. Jangan terbalik ya, dari khusus ke umum itu induktif.
dari umum ke khusus. Nah, makanya tadi yang di penelitian-penelitian lebih pada di deduktif ya. Di bab 3, di bab 3 atau bab 2 itu tentang kajian teori. Dari bab berapa biasanya kajian teori? Bab 2 ya. Nah, di situ kan harus satu variabelnya harus dikeluarkan beberapa teori ya, dari teori yang berbeda. Nanti Bapak Ibu diharapkan mencari teori yang sudah di atas tahun 2010 kalau nggak salah. Maaf. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalau S3 itu satu variabel minimal 7 loh, nanti 7 teori kalau S3 ya. Kalau S2 masih boleh 5 kalau tidak salah nanti ya, 5. Jadi satu variabel yang Bapak Ibu ambil harus dikuatkan oleh 5 teori. Nah, 5 teori itu nanti diambil dari berbagai macam sumber, ada yang dari jurnal, ada yang dari buku ya. Dari jurnal itu dalam artian teori-teori yang sudah tertera di artikel yang terpublikasi di jurnal ambil teori. Itu karena apa? Sekarang diinginkan teori-teori tersebut berasal dari jurnal karena jurnal sudah melalui proses selain sudah melalui penelitian juga sudah diteliti lagi oleh para reviewer di lembaga jurnal tersebut. Jadi sudah sah banget teorinya. Kemungkinan nanti harus ada dari buku dan harus ada dari jurnal ya. Pengambilan teorinya sudah bersiap-siap itu melatih diri untuk mencari teori dari jurnal-jurnal ya yang terindeks gitu. Nanti di situ akhirnya kita dalam satu variabel akan keluar 5 teori contohnya. Nah, dari teori tersebut di bawahnya nanti harus dibuat sintesisnya gitu ya. Nah, tadi itu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus begitu. Ada 5 teori nanti baru nanti paling bawah paragraf bawahnya itu nanti akan disimpulkan apa maksud dari 5 teori itu yang mengatakan satu variabel tersebut. Gitu. Baik. Sekarang kita berlatih yuk kira-kira kita mengambil variabel apa ya yang sekarang lagi populer. Kepemimpinan kayaknya udah bosen ya, apalagi learning organization, generasi pembelajar. Yuk contoh nih ya, yuk kita cari. Bapak Ibu sekarang melihat mungkin langsung searching atau download, bukan download apa, cari di internet satu teori tentang learning organization. Ya, silakan nanti kita bikin sintesisnya bersama-sama. Ya, silakan saya beri waktu 5 menit mungkin ambil salah satu teori tentang learning organization. Nanti kita deduktifkan. Silakan.
Sudah ada yang dapat? Peter Senge ya. Banyak lagi, ada Peter Senge, ada Robinson, Bu. Robinson. Silahkan, siapa yang mau mulai? Bapak Srafil mau mulai? Iya, Teori tentang learning baik, organization. Bu. Oke, siap, Bu. Dari berdasarkan yang saya baca nih, Bu, Peter Senge dalam karyanya yang berjudul The Fifth Discipline, pandangan Senge ada 5, Bu. Ada 5, dia bilang kapasitas untuk proses belajar ya, aspek belajar peningkatan kapasitas organisasi. Dia bilang ada 5 aspek, yaitu system thinking, personal mastery, mental models, share vision, team learning. Nah, itu baru satu. Oke, itu dari Peter Itu Senge. pendapat dia tahun 1990. Iya, Peter Senge. Dengan bukunya The Fifth Discipline, disiplin kelima. Bagus sekali, itu lagi populer, variabelnya digunakannya. Baik, ada lagi teori kedua tentang learning organization. Ada yang sudah dapat? Saya, Bu. Ya, silakan, Ibu Erin. Berdasarkan Lundberg menyatakan bahwa itu adalah suatu kegiatan yang bertujuan yang diarahkan pada pemerolehan dan pengembangan keterampilan dan pengetahuan serta cara pengaplikasiannya. Oke, jadi siapa? Lundberg ya? Ya, Lundberg, 2003. Dari dia 2003. Oke, kata kuncinya apa tadi? Pengetahuan, pengembangan keterampilan dan pengetahuan serta pengaplikasiannya. Aplikasi, betul. Oke, itu learning organization begitu ya? Iya. Thank you, Ibu Erin. Tadi Pak Srafil, kata kuncinya apa tadi? Team learning. Ada team learning, ada disiplin, ya, system thinking, personal mastery, ya, mastery, mental models, and share vision. Itu ya. Vision, Kita ingat ambil aja team kata learning. Team learning. Oke, itu dari Peter Senge. Kalau Lundberg itu tadi keterampilan, pengetahuan dan aplikasi. Nah, gampang kalau mengingat teori itu begitu aja. Nggak usah panjang ambil, nggak usah hafal apanya tuh redaksionalnya, langsung ambil kata kuncinya aja, lebih mudah begitu. Ada lagi teori ketiga. Kita berandai-andai lagi ngumpulin 5 teori nih ya tentang learning organization. Dari Garvin. Garvin? Silahkan. Ya, tahun 2000 dia lebih berdasarkan Senge juga, Bu, Peter Senge juga, dan Kim. Dia pengembangan, dia mendefinisikan pembelajaran organisasi, keahlian untuk menciptakan, memperoleh, menginterpretasikan, mentransfer, membagi pengetahuan yang bertujuan memodifikasi perilaku anggotanya untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan baru. Oke. Gitu. Jadi di sini tekankan bahwa organisasi adalah belajar untuk berkembang itu. Betul sekali itu Garvin ya. Keahlian untuk menciptakan, untuk mencipta, apalagi untuk mentransfer ya, lalu sehingga terjadi modifikasi pada keahlian pengetahuan dari para anggota organisasi tersebut. Ya, keahlian untuk memodifikasi. Itu learning organization. Baik, terima kasih. Ada 3 nih sekarang teori. Teori keempat, ada lagi? Saya boleh, Bu? Silakan Ibu Marlina. Menurut Sandra Kerka tahun 1995, yang paling konseptual dari learning organization adalah asumsi bahwa belajar itu penting.
berkelanjutan dan lebih efektif ketika dibagikan, dan bahwa setiap pengalaman adalah suatu kesempatan untuk belajar. Kata kuncinya adalah belajar itu penting. Oke, belajar itu penting karena belajar bersifat pengalaman ya. Oke, pengalaman itu memberikan sebuah petunjuk-petunjuk baru. Namanya juga mengalami gitu ya, apalagi melalui panca indera gitu. Oke, kita dapat 4 teori. 1 teori lagi. Ada 1 teori lagi. Kita lagi latihan deduktif ini. Ada yang sudah menemukan yang? Ya, silakan. Kalau saya ini dari Bu Angga. Dari Haber, Bu. Haber. Iya, Haber tahun 1991. Dia menyatakan bahwa organisasi pembelajaran itu adalah sebuah entitas yang belajar apabila terjadi pemrosesan informasi dan merupakan perilaku potensial yang memungkinkan terjadinya perubahan. Jadi dia ini memberikan pendapat bahwa ketika kita belajar itu artinya kita akan berubah seperti itu. Baik, betul sekali. Wes keren nih. Udah deh jadi penelitian tentang learning organization. Udah dapat 5 teori nih. Gampang ya kalau bersama-sama ya. Nanti waktu membuat kelompok bikin artikel ilmiah begini gampang bagi-bagi nanti bisa. Menarik kesimpulannya bersama-sama. Yuk kita tarik kesimpulannya nih. Berarti ada 5 teori ini ya. Di sini tadi kata kunci, cepat saja ulang lagi yang lain mendengarkan. Kata kunci cepat saja Pak Strafil dengan Peter Saini, kata kunci tadi apa? Team learning, system thinking. System thinking, team learning, personal mastery, mental model, shared vision. Oke, berarti di situ ya cara berpikir ya, cara berorganisasi. Lalu Ibu tadi yang tentang learn work itu Ibu Herlina, kata kuncinya cepat saja. Kata kunci saja. Keterampilan, pengetahuan serta aplikasinya. Oke. Teori ketiga Pak Rafiang. Ya. Kata kunci lagi. Kata kuncinya adalah di sini keahlian organisasi menciptakan, membagi pengetahuan, memodifikasi, modifikasi pengetahuan. Modifikasi ya, terakhir modifikasi. Lalu yang keempat tadi Ibu. Belajar itu penting. Karena itu adalah hasil dari pengalaman yang pernah dialami. Iya, belajar itu penting. Pengalamannya ada sebuah perubahan juga di situ. Haber yang kelima, Ibu tadi kata kuncinya adalah? Kata kuncinya jika kita belajar berarti kita sudah siap untuk berubah seperti itu. Nah, ayo kita ambil kesimpulannya mengerucut berarti. Ada sebuah kesamaan kata kunci di situ. Mana yang paling besar kesamaan kata kuncinya di sana? Sebuah belajar ya. Yang paling besar adalah mau belajar, keep on learning gitu ya. Itu kata kunci yang terbesar, itu yang didominasi oleh keep on learning. Keep on learning dengan cara apa tadi? Kata kunci kedua ke bawahnya adalah keep on learning dengan cara tadi ada shared vision ya, berbagi visi, brainstorming lah bahasanya sekarang ya. Berbagi visi, lalu berpikir mental model, ada berpikirnya mental modelnya itu seperti apa. Oh mau yang bukan tataran operasional saja, tetapi tataran teoritis dan tataran esensinya gitu. Lalu melalui apa tadi? Berarti belajar melalui tadi brainstorming. Ada lagi kata kunci apa tadi? Kata kunci bersama ya. Apalagi tadi? Kalau perubahan Bu, kalau menimbulkan kalau efeknya perubahan. Nanti itu berarti tujuannya udah masuk ke itu tujuannya. Ingat etimologi epistemologi dan aksiologi. Nah itu perubahan itu sebenarnya tujuannya nanti. Nah itu taruh di terakhir tujuannya. Kan tadi
caranya apa tadi? Dengan belajar. Kata kunci yang awal tadi yang utama semuanya tentang belajar, berlatih, apalagi tadi ya, ada kata belajar, ada kata berlatih, entitas proses, apa tadi itu entitas proses, inventarisasi atau semacam itu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi share vision, dengan cara menggali potensi diri, dengan cara berpengalaman, ya, mencari pengalaman, lalu melalui tadi mentransfer, ada kata transfer di sini, dengan melalui mentransfer ilmunya, sehingga dengan cara modifikasi pemikiran lama menjadi pemikiran yang terbarui, begitu ya, sehingga terjadi apa tadi? Perubahan, terjadi apalagi tadi? Peningkatan potensi diri, gitu ya. Ada lagi menjadi sebuah pengetahuan baru, menciptakan itu gitu jadinya. Itu deduktif banget tuh ya. Jadi diambil kesimpulannya. Yuk, siapa yang bisa mensintetiskan ini semua akhirnya dari 5 teori tadi dengan bahasa yang paling enak? Nanti ditanya itu di bawahnya di paragraf terakhir dari 5 teori, di paragraf terakhir akhirnya harus disimpulkan dari 5 teori itu apa yang didapat. Silahkan, ada yang mau mencoba? Tadi sudah disebutkan cara berpikirnya gitu, mulai dari etimologinya dulu, hakikatnya apa? Tadi kan belajar, bersama-sama, lalu dengan cara apa, tujuannya apa. Silahkan. Ada yang mau mencoba mensintesiskan? Gampang nih, baru 1 variabel. Paling nanti ada 3 variabel ya. 1 variabel. Bebas 1 variabel, 2 variabel terikat gitu ya. Kalau di tesis. Silahkan disimpulkan, ditarik kesimpulan deduktifnya. Dengan kalimat masing-masing. Coba ya, Bu. Silakan Pak Restu. Jadi organisasi pembelajar atau learning organization itu bisa didefinisikan sebagai kan organisasi yang mendorong pembelajaran secara terus-menerus atau berkelanjutan yang tujuannya itu adalah perubahan. Itu kali ya Bu. Oke. Kalau nanti udah sintetis, udah nggak pakai adalah lagi, langsung aja kesimpulannya. Nah, itu benar. Poin-poinnya sudah benar, tapi nanti pembuatan kalimatnya lagi adalah sebuah kesimpulan, gitu. Jadi nggak ada lagi adalah. Gitu. Kata adalah udah nggak ada lagi di kesimpulan. Contohnya kayak tadi tuh. Contoh tadi kan semua makhluk punya telinga, gitu kan. Dani adalah makhluk, Dani bertelinga kan gitu. Jadi bukan lagi Dani adalah manusia yang bertelinga kan gitu kan. Jadi kata adalah sudah dihilangkan. Langsung kesimpulannya Dani bertelinga gitu. Tadi kan semua makhluk bertelinga, Dani bertelinga. Oh, Dani adalah makhluk, berarti kesimpulannya Dani bertelinga. Ya, ini coba dibuat kalimat seperti itu. Udah benar tadi pada intinya. Hanya penempatan kalimatnya aja. Silakan nanti. Siapa lagi yang mau mencoba? Sudah dapat tuh kata kuncinya tadi. Hari ini cuma belajar ini saja kok, tapi penting gitu ya. Nanti enak udah tertolong di bab 2. Udah ngerti banget nanti nyari beberapa teori langsung disintesiskan. Udah, nggak apa-apa, saya nanti kita nggak tepat nggak apa-apa kok, nggak dihukum. Boleh dicoba Bu. Silakan Pak Angkong. Pak Angkong, Bu. Baik, terima kasih Bu. Saya mencoba jadi kayaknya hampir memberi Pak Asep tadi. Nggak apa-apa. Baik Bu, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari hasil belajar dapat merubah suatu organisasi dalam menghadapi berbagai macam perubahan.
Itu aja, Bu. Perubahan itu adalah tujuannya, Pak. Jadi iya, perubahan itu tujuan dari learning organization adalah perubahan. Siap menghadapi berbagai macam perubahan. Bisa, oke. Atau perubahan itu menjadi sebuah tujuannya sehingga akhirnya berubah gitu ya. Betul juga seperti itu, tapi lebih dikentalkan adalah tujuannya adalah berubah. Learning organization adalah tujuannya change. Kuncinya dari learning organization itu ujungnya adalah luarannya adalah change, berubah. Ya, thank you Pak Angkom. Ada lagi yang mau lebih memuluskan lagi? Saya mau nyoba, Bu. Ya, silakan Pak Andrian. Ya. Tadi kalau saya dari bahasa Parastu dan lain-lain, mungkin kita mencoba kalau dengan belajar organisasi atau learning organization, jadi kita dapat mengetahui perilaku manusia baik secara individu maupun secara kelompok, baik itu dilihat dari keahliannya, sifat dan lainnya. Jadi kita bisa menempatkan seorang itu di tempatnya atau di posisi yang memang benar atau the right way on the right place. Oke, alright, bisa ya. Tapi belum keangkat tuh semua kata kuncinya, inti-inti. Makanya tadi saya mengangkat Bapak Ibu untuk ngambil kata kunci yang inti-inti dulu, begitu ya. Betul. Tapi betul Pak Andrea, udah mengarah ke sana. Ada lagi? Oke, mau nyoba Bu? Ya, silakan Pak Asep. Organisasi pembelajar. Kita dari awalnya dulu Bu, yang tadi semua makhluk adalah telinga dulu ya Bu ya. Sebuah organisasi dikatakan belajar saat dia terus keep on learning, gitu ya. Organisasi tersebut melakukan keep on learning seperti brainstorming, search vision. Setiap organisasi akan dikatakan, ya. Jadi sebentar ya Bu ya. Dengan cara menciptakan, mentransfer. Organisasi pembelajar melakukan perubahan dengan beberapa cara. Organisasi pembelajar, aduh jadi bingung Bu. Masya Allah. Ya, saya mind mappingnya begitu ya. Mind mappingnya apa dulu? Learning organization itu adalah sebuah proses, ya. Proses apa tadi? Ya, kegiatan apa? Kegiatan apa tadi? Kegiatan keep on learning ya. Keep on learning. Ya, adalah sebuah upaya atau keahlian sebuah organisasi dalam sebuah organisasi ya, dalam melakukan team learning, bla 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 bla, memodifikasi. Tadi apa tuh kata lagi itu ya? Cari pengalaman, belajar berlatih, mental model ya, brainstorming gitu ya Bu. Menuju arah perubahan. Perubahan. Iya. Jadi ada sebuah hakikatnya dulu apa tadi, yaitu mereka learning bersama-sama. Kan hakikatnya kan adalah mereka team learning ya, belajar bersama-sama ya. Dengan cara apa tadi? Mencari pengalaman, berdiskusi, bermodifikasi, berentitas gitu ya, berapalagi. Nah, yang tadi itu yang kata-kata kunci untuk mencapai perubahan organisasi. Ya, kalau Ibu ada 3 ya Bu ya, maksudnya dalam membuat kesimpulan itu ada yang ontologinya, epistemologi, sama aksiologinya. Itulah gunanya filsafat seperti itu, gitu. Membantu kita untuk berpikir secara terstruktur, gitu. Ya, tidak tiba-tiba ujungnya perubahan karena apa? Terbalik, jadi dialur gitu, dialur dulu. Hakikatnya apa dulu, lalu dengan cara teorinya seperti apa, dengan cara apa, ya epistemologinya untuk menuju apa, sehingga learning organization sudah kelihatan luarannya adalah change. Kalau sudah change berarti dia bergerak dan akhirnya keep on moving, maju, nggak statis. Organisasi nggak statis, lalu nggak apalagi ya, nggak old style,
dia mengikuti perubahan zaman, tadi kata Pak Engkom gitu. Padahal sebenarnya memang begitu, untuk mengikuti beradaptasi pada sebuah perubahan. Itu aksiologinya gitu. Ya, gitu. Makanya filsafat didahulukan untuk cara berpikir tadi. Gampang ya? Mudah ya, nanti bisa jadi rekan-rekan sendiri. Makanya dikumpulkan dulu kata kuncinya. Tadi makanya saya dampingi untuk keluarkan dulu kata kuncinya semua, gitu ya. Baru nanti dipilah-pilah mana yang masuk ke awalnya, yang prosesnya, yang masuk ke akhirnya, luarannya. Rangkai deh. Jadi hindari kata adalah lagi, bukan meaning, tapi kesimpulan, gitu. Bukan lagi definisi. Ya, sintesis itu bukan lagi definisi, tapi langsung kita menyimpulkan kayak tadi lah. Semua makhluk mempunyai telinga. Dani adalah makhluk sehingga Dani bertelinga. Itu kan nggak ada lagi. Dani adalah makhluk yang bertelinga kan. Gitu. Oke, sip, mudah kan? Sudah deh, selesai deh kuliah kita, udah ngerti kok deduktif cuma begitu doang. Mudah ya belajar sama saya ya, nggak jelimet. Karena saya juga nggak suka jelimet, pusing. Asam lambung saya nanti naik kalau jelimet. Oke. Menarik kah? Atau sudah dapatkah? Dan angkat mudah ya? Kayak gitu. Mau coba lagi satu teori atau tidak? Sudah jam 3 lewat. Oke. Mungkin ini Bu usulan dari teman yang lain mungkin Bu menyimpulkan, membuat kesimpulan Bu biar nanti ada kata kunci untuk ya. Pas banget siapa yang lomba. Lomba saya punya coklat. Saya dapat kata kunci. Siapa yang mau coklat nanti saya kirim. Ya, siapa yang? Ya, saya. Pak Safia. Ya. Oke, terima kasih Bu. Merangkum dari semua teman-teman tadi bahwa pembelajaran organisasi adalah suatu proses dalam upaya. Nggak pakai adalah lagi, langsung. Nggak pakai adalah lagi ya? Learning organization, sebuah upaya. Learning organization sebuah upaya mentransfer sebuah upaya. Tuh, lupa lagi bukan tadi adalah. Oke. Pengalaman organisasi sebuah upaya dalam pengembangan pengembangan perilaku suatu kelompok di mana terjadi transfer ilmu dan pengembangan wawasan di antara masing-masing yang saling bersinergi untuk mencapai suatu tujuan pengembangan. Gitu lah Bu. Boleh. Ya. Ada lagi? Yang kata kunci utamanya dikeluarkan. Proses belajar bersama melalui apa? Menuju apa? Di awalnya itu proses belajar bersama, ya, entitas diri. Tadi ada yang disebut entitas. Apa artinya entitas tuh? Ya. Alright. Sebuah keahlian. Kata kunci awalnya tuh adalah proses belajar bersama, sebuah keahlian, sebuah keinginan, ya. Keinginan kan itu tadi ya, keinginan shared vision itu mental modelnya punya keinginan untuk punya model berpikir bahwa kita harus belajar bersama, ya. Jadi ya, sebuah upaya belajar bersama melalui apa tadi? Melalui brainstorming, share vision, cari pengalaman, belajar dan berlatih, mental model. Mendapatkan pengalaman bersama ya, gitu, menuju perubahan, sebuah perubahan yang mengangkat kualitas organisasi itu sendiri. Ujungnya itu luarannya, sebuah perubahan. Kayak gitu. Mudah kan? Ada lagi yang masih penasaran buat yang, kalau saya menyimpulkan nanti langsung dapat, nggak apa-apa latihan. Ternyata bahasa Indonesia itu susah ya.
Kata kuncinya udah dapat, merangkainya. Ibu Linawati yang bahasa Indonesia ya? Ibu Lina bahasa Indonesia ya? Tadi menyebut. Ayo Bu, nyimpulinnya gimana? Tadi ada sebuah Enggak upaya. sih Bu, kalau guru SD guru borongan Bu. Oh, guru borongan. Iya, Guru organisasi bidang belajar, guru borongan Bu. Ya. Iya, enggak bidang studi kalau SD Bu. Organisasi belajar sebuah upaya proses belajar bersama melalui eksperimen, menggali potensi diri, mentransfer ilmu dan sebagainya untuk menuju suatu perubahan yang meningkatkan kualitas dari organisasi tersebut. Bingo. Nah. Beda yang guru bahasa Indonesia, guru SD ya. Saking tiap hari megang semua bidang studi. Gampang mendeduksikannya. Gitu. Gampang aja ya. Nanti tambah dilengkapi lagi tuh itu. Nah itu ada semua. Jadi dari 5 teori itu diambil semuanya. Jangan hanya nanti kesimpulannya hanya mewakili satu teori saja. Nah, berarti itu nggak deduksi dong gitu ya, dari umum ke khusus gitu. Jadi makanya saya ajarkan tadi ambil kata kuncinya dulu, lalu dipetakan mana yang awal, mana yang proses, mana yang luaran, gampang gitu aja. Oke, terima kasih Bu Linawati. Mau diulang Bu Linawati supaya paham yang lain. Oke, silakan Bu Lina. Dicoba ya Bu, dicoba lagi ya. Organisasi belajar sebuah upaya proses belajar bersama melalui eksperimen, menggali potensi diri, mentransfer ilmu dan sebagainya, menuju perubahan untuk tujuan mengangkat kualitas dari organisasi tersebut. Ya, oke, begitu ya. Dirangkum yang tadi saya mendengarkan saya. Betul, thank you. Mudahkan ya, nanti lebih inilah. Begitu, udah deh, deduksi dapat deh kita. Nah, itu baru learning organization. Diusahakan nanti dicari di jurnal-jurnal. Biasanya nih ketemu mata kuliahnya Pak Rais nggak? Semester ini ketemu Pak Rais atau Bu Yuyun tuh biasanya langsung ujung-ujungnya nanti membuat artikel tuh, gitu ya tugasnya ya. Tugas mata kuliahnya membuat artikel. Itu sudah mulai bersiap-siap bikin kajian-kajian teori. Udah deh, kita lagi rasionalis nih hari ini kita. Nah, dan empirisnya adalah kita belajar berpengalaman dari orang lain dengan mengungkapkan perasaan kita dulu, induktif dulu tuh. Jadi kita juga ada induktif, ada faktor induktif nih kita belajar tadi, ya. Masing-masing merasakan dulu, berpikir lalu berdasarkan apa yang saya tangkap gitu. Ternyata kalau diumumkan seperti itu, digeneralisasikan, bukan diumumkan, tapi dimasukkan ke dalam bentuk umum. Oke. Ada pertanyaan di sini? Saja ya, kuliah kita mudah sekali. Karena poinnya hari ini deduktif dan induktif. Dan yang penting kalau saya itu yang penting paham. Nggak usah jelimet-jelimet panjang-panjang, yang penting paham. Karena tujuan dari pembelajaran adalah mengerti, memahami, sehingga dapat menarik kesimpulan. Ya, deduktif itu tadilah berpikir logisnya. Ya, kalau sudah paham enak banget, daripada semua hafalan minggu depan udah lupa lagi. Kalau paham tuh sampai tahun depan juga ingat, oh iya ya begitu tuh cara penarikan kesimpulan deduktif gitu. Cuman semua makhluk hidup adalah bertelinga dan ini makhluk hidup gitu aja. Itu pasti kita ingat terus tuh sampai kapan. Oke, terima kasih. Begitu saja Kak, kita lanjutkan. Sudah ada pertanyaan? Atau ada pendapat? Tidak ada? Baik. Bu, ya. Baik Bu. Berarti Bu dalam sebuah penelitian itu yang ditekankan adalah pemikiran deduktif ya yang sudah pasti. Ya. Sedangkan di dalam induktif itu hasilnya, kesimpulannya, kebenarannya itu tidak pasti bisa dibuktikan. Ya, seperti itu. Betul. Tapi kita tidak perlu sampai mendeskriptifkan seperti itu gitu ya. Yang penting adalah kalau induktif itu lebih diawali oleh sebuah pengalaman saja gitu, empirik gitu. Empirik bisa juga dibuktikan kalau kita masukkan ke rasionalis, diteruskan ke rasionalis gitu ya. Jadi diteruskan dengan sebuah kayak kemarin kan asumsi. Ya, asumsi kan filsafat tadinya asumsi-asumsi saja. Tetapi karena dimajukan lagi, maksudnya step ahead,
akhirnya dikaji, diteliti, pakai latar belakang, lalu identifikasi masalah, lalu pembatasan masalah, lalu dikaji, akhirnya keluarlah sebuah kesimpulan yang valid melalui penelitian gitu. Jadi bukan berarti induktif akhirnya masuk kategori enggak valid, ya, bukan. Tapi itulah cara proses berpikir. Gitu. Itu hanya sebuah cara proses berpikir. Jadi jangan terlalu mendeskriptifkan bahwa ini tidak valid, ini valid. Tapi itu adalah sebuah proses berpikir. Empirik harus dilakukan lagi dengan sebuah asumsi-asumsi tadi adalah harus dilalui dengan sebuah penelitian tadi, kajian lagi, kajian tambahan. Sehingga keluarlah kesimpulan yang rasional. Gitu. Itulah bentuk pengetahuan terus begitu. Ada asumsi, kaji. Ada asumsi, makanya ada kata di masyarakat ada fenomena begini, fenomena begitu gitu ya. Enggak apa-apa, orang berpendapat berasumsi sih enggak apa-apa gitu. Asal kita jangan terlalu percaya pada langsung ada asumsi saja. Kita sebagai makhluk yang berpikir, kan kemarin ada istilah kita berpikir, kita ada. Berarti kalau kita berpikir, kita nggak ada, goodbye aja jadi manusia. Begitu kan maksudnya ya. Kalau bahasa sadisnya tuh begitu gitu. Karena memang kita sudah diberi akal dan budi dan daya oleh Maha Pencipta, Paling Pemberi gitu. Kok kita cuma semudah itu mendapat katanya dia begini loh, katanya begini loh. Jangan percaya deh, dia pemimpin inilah, pemimpin itulah gitu. Kalau kita cuman begitu aja, kita udah aja nggak usah sekolah S2 gitu. Karena di S2 itu kita sudah belajar filsafat ya. Jadi asumsi-asumsi itu harus pikiran-pikiran induktif itu harus kita terus keep on moving menuju pada tingkat rasionalis yang tinggi gitu ya. Oke. Itulah fungsi. Terima kasih, Bu. Baik. Bagus pertanyaannya, itu menyimpulkan untuk kebuntuan berpikir. Jangan sampai buntu berpikir dan jangan pernah puas terhadap sesuatu gitu ya. Eager to learn. Tanya sampai sedalam-dalamnya. Gali gitu. Oke. Indah ya belajar filsafat. Any more question? Tidak ada, sekarang sudah waktunya senyum saja, saya mau foto. Nanti tinggal lihat YouTube-nya ya, sudah sering dilihat kah YouTube-nya? Senang kan ngelihat wajah-wajah sendiri gitu. Udah dipamerin belum ke teman-teman kuliah filsafat kayak gini gitu? Udah pamer. Udah pamer sekolah S2 gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Oh, ada pengumuman dari mana itu? Baik ya. Ada yang lagi di perjalanan kah? Kayaknya Ibu Yusi lagi ada di perjalanan ya? Iya, Bu. Kelihatan bergerak ada di Ibu Yusi. Iya. Di kereta ya? Di kereta? Di bis, Bu. Oh, di bus. Hebat sekali, pantang menyerah. Maaf, Ibu. It's okay, nggak perlu minta maaf. Ibu nggak berbuat salah. Ini lagi satu konsep yang tepat ya. Orang kita nggak salah minta maaf. Yang tepat adalah permisi gitu. Nggak salah, malah hebat banget Ibu. Perjalanan aja masih ikut kuliah. Hebat Ibu. Salut banget. Ya. Oke, makanya tadi ada suara Bu. Oke, gitulah ya, learning organization, organisasi pembelajar, learning individual, individu pembelajar. Nah, pas banget tuh tema kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini bisa paham sekali ya dengan tema yang sangat simpel sekali, yaitu cara berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan yang mempunyai validitas tinggi dan realitas tinggi. Begitu. Thank you for coming. Tadi saya mungkin takut lupa, smile lagi. Nanti silahkan dilihat videonya. Take care. I'll see you next week. Bye-bye everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih, Bu. Thank you, Bu Firda.